kasih Bapak Ibu Dewan Guru beserta Ibu pengajar praktik dan juga anak-anakku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Ibu Siti Samsiatun di SDN Kedondong selaku pengajar praktik, dan juga teman-teman rekan guru, kepala sekolah, dan juga Dewan Guru beserta staf SDN Kedondong serta anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesempatan hadir dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Adapun susunan acara pendampingan individu 2, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah oleh saya, CGB Angkatan 7, Rosdiansari dari SD Negeri Kedondong, CGB Angkatan 7 kelas 81 Kabupaten Nganjuk, BPGB Jawa Timur. Meet our team. This is my team. Ini adalah tim kita. CGB Angkatan 7, saya sendiri, Rosdiansari. Kemudian ada Bapak Sunawan SPD MPD selaku fasilitator. Beliau berasal dari Jember. Yang kemudian ini adalah Ibu Samsiatun SPD selaku pengajar praktik. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Next. Kita jargon kita ini adalah hebat sendiri itu biasa, hebat bersama-sama baru luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diskusi visi dan prakarsa perubahan, yang keempat penguatan, yang terakhir doa penutup. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kedondong, yang pada pagi hari ini akan diwakili oleh Ibu Yayu Setianingsih SPD SD. Kepada beliau kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Samsiatun SPD selaku pengajar praktek, dan rekan-rekan SD Kedondong semua yang saya hormati, serta anak-anakku semua yang ibu sayangi. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan praktek diskusi dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya sebagai wakil, tapi mendadak tugasi untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah karena ada pemetikan di Korwil. Pada kesempatan ini saya selaku wakil dari Ibu KS mengucapkan selamat datang kepada Ibu Siti Samsiatun SPD untuk mendampingi Bu Dian sebagai calon guru penggerak dalam melaksanakan diskusi pada hari ini. Semoga diskusi pada hari ini dapat dengan semangat, sukses, dan kedepannya bermanfaat bagi semua, bukan
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Kepala Sekolah yang pada hari ini beliau sedang ada tugas di Korbit, yang pada pagi hari ini juga diwakili oleh Ibu Yayu selaku guru senior di SDN Kedono. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dari pengajar praktik kepada Ibu Siti Samsiatun, SPD. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kedono atau yang mewakili Bu Yayu, serta teman-teman sejawat dari CGP kami Kampus Sari, serta anak-anakku semua murid dari Ibu Sari yang kami banggakan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama dulu kita untuk selalu bersyukur dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Dengan selalu bersyukur, nikmat yang akan kita terima oleh Allah akan selalu ditambah. Amin. Mudah-mudahan syukur kita tadi diterima oleh Allah dan nikmat yang kita terima oleh Allah selalu ditambah. Amin. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat syafaat beliau mulai detik ini sampai besok di yaumil qiyamah. Amin. Langsung saja di sini akan kami sampaikan bahwa di sini nanti akan kami sebagai pengajar praktik dari Kemudian Sari sebagai CGP akan mengajak penjenengan semua sebagai teman sejawat dan anak-anakku semua untuk aktif dalam diskusi ini nanti, yaitu untuk prakarsa perubahan tentang visi di sekolah. Nah, penjenengan mesti bertanya, dulu kok prakarsa perubahan visi, apakah visi di sekolah kami belum baik? Bukan seperti itu. Nah, di guru penggerak ini sudah mempelajari tentang visi yang bagus untuk ke depan anak-anak itu bagaimana. Karena seperti Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, beliau mengatakan bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang berpusat kepada anak. Jadi untuk CGP kami sudah mempelajari visi yang baik untuk kedepannya anak-anak itu bagaimana. Nanti penjenengan semua kami harapkan aktif dalam diskusi ini. Karena apa? Di dalam diskusi ini nanti penjenengan oleh CGP kami akan diberi kalimat-kalimat umpan, di mana kalimat umpan itu kalimat yang belum selesai. Kalimat itu nanti biar indah, biar bagus, itu nanti tambahan dari penjenengan. Itu yang kami harapkan, keaktifan dari penjenengan dalam diskusi ini untuk mengadakan perubahan dalam visi yang berada di sekolah ini. Kalaupun visinya itu sudah bagus, sudah selaras dan sudah sesuai dengan kehendak pendidikan atau kehendak dari yang diharapkan, ilmu yang diterima dari Budian, apakah tidak boleh diteruskan? Boleh, kalau memang itu sudah selaras dan sudah bagus. Akan tetapi kalaupun ada perubahan, apakah tidak boleh? Boleh. Kenapa? Karena untuk kurikulum itu tidak statement atau mandek di situ saja, tetapi kurikulum itu setiap tahunnya harus selalu berubah dan berubah untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Karena dengan perubahan itu diharapkan akan terjadi yang lebih baik. Jangan takut perubahan. Kadang orang-orang itu berpikir, alah wong ngene wong wis apik, ngene wis mlaku. Jawab tidak. Nah, tetapi dengan
jangan takut dengan perubahan, karena perubahan itu nanti kalau lebih baik ya harus kita teruskan. Tetapi kalau memang perubahan itu kok mengajak anak-anak atau mengajak lembaga ini lebih jelek atau lebih tidak baik, maka harus kita tinggalkan. Nah seperti itu, makanya jangan takut perubahan. Kalau perubahan itu memang harus lebih baik, kenapa tidak? Seperti itu ya. Jangan seperti lagu aku masih seperti yang dulu. Jadi tetap saja seperti yang dulu. Kita harus selalu berubah dan berubah untuk kebaikan. Ya, tepuk tangannya dong. Ya. Ya. Jadi dengan diskusi nanti, saya mohon penjenengan semuanya aktif, baik dari teman sejawat maupun anak-anak. Misalkan yang tidak pas, ini kok tidak pas, monggo nanti kita bahas bersama-sama. Bukan di sini kami merasa lebih pintar, enggak. Di sini nanti kami belajar bersama-sama untuk kedepannya lebih baik. Gitu saja ya. Terus untuk selanjutnya nanti setelah visi dan perubahan dan prakarsa perubahan ini selesai, anak-anak bisa kembali misalkan di luar dengan bermain atau istirahat. Kami ingin mengajak teman-teman sejawat dari CGP kami, Ibu Nusdiansari, nanti untuk mengadakan komunitas praktisi. Apa toh komunitas praktisi itu? Tujuannya apa? Untuk apa? Nanti akan dijelaskan oleh CGP kami, dan terus nanti penjenengan itu untuk apa toh komunitas praktisi itu? Dan nanti semuanya kita bahas dalam diskusi setelah visi dan prakarsa perubahan. Jadi ada dua agenda. Yang pertama, visi dan prakarsa perubahan itu memang semua stakeholder yang ada di lembaga ini, yaitu dari kepala sekolah walaupun diwakili, dengan dari teman sejawat, dari anak-anak, semua harus ada untuk membentuk visi biar kedepannya lebih baik. Nah, untuk komunitas praktisi ini khusus untuk teman sejawat, baik teman sejawat yang berada di lembaga maupun teman sejawat yang berada di luar lembaga. Itu nanti tujuannya apa, gunanya untuk apa, akan dijelaskan oleh CGP kami. Mungkin itu saja kata-kata atau pembukaan dari kami. Yang pasti ada kurang dan lebihnya. Itu kalau ada kurangnya semata-mata sebagai manusia, tidak luput dari salah dan dosa. Kalau ada lebihnya itu semata-mata karena Allah. Untuk itu kami akhiri. Kami kalau ada kesalahan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Sapsiatun selaku pengajar praktik yang sudah memberikan pemahaman tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Silakan. Selanjutnya yaitu visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tujuan diskusi yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Selanjutnya marilah kita lihat dulu. Ada sebuah film. Mari kita lihat dulu. Pembelajaran apa yang akan kita peroleh dari film tersebut? Silakan. Saya akan bagikan satu lembar ini nanti untuk mencatatkan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan film ini, pembelajaran apa yang akan kita peroleh dari sini.
Tepuk tangan untuk Mas Bernard ya. Filmnya adalah Bernard. Nah, tadi Bapak, Ibu dan juga anak-anak sudah melihat film Bernard tadi. Kira-kira yang dilakukan oleh Bernard itu tadi apa? Memanjat gunung. Gunung apa? Gunung es. Iya, gunung es. Bagaimana? Dia berhasil apa tidak? Tidak. Kenapa tidak berhasil? Hah? Patah. Tadi sebelum naik dia menggunakan apa? Bernard tadi. Palu. Bisa naik enggak? Tidak bisa. Terus kemudian dia menggunakan langkah lainnya apa? Menggunakan cakarnya, kukunya. Oh, ternyata aku mampu sendiri ya. Aku punya kemampuan sendiri. Nah, dia naik dengan menggunakan cakarnya. Dicakar-cakar. Tapi bisa naik enggak pertamanya? Tidak bisa. Karena dia bagaimana? Kurang apa? Bapak Ibu mau dijawab kurang apa kira-kira tadi? Kenapa dia sebenarnya sudah bisa naik sampai itu, tapi setelah itu dia jatuh lagi. Gitu. Kurang kuat. Apa lagi? Karena kepleset. Ya, berarti ada hambatan. Apa lagi? Nah, karena dia kurang memprediksi. Ini bagaimana sih langkahnya kan begitu ya? Oh, ternyata kalau kita naik pelan-pelan malah jatuh. Loncat aja, gitu kan? Akhirnya dia loncat sampai ke atas enggak? Iya, setelah itu bagaimana akhirnya? Retak malah ambruk. Nah, itu adalah visi yang akan kita laksanakan seperti itu. Visi itu seperti itu, Bapak Ibu. Coba next, buat. Next. Nah, setelah tadi kita melihat visi misinya si Bernard yang tidak berhasil, sekarang marilah kita supaya berhasil visi kita di sekolah. Ada kalimat-kalimat rumput tentang cita-cita untuk murid. Yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Itu Bapak Ibu sudah saya beri lembaran, monggo dituliskan dulu, berpikir sejenak. Ada beberapa pertanyaan di sini. Nanti idenya seperti apa? Nanti monggo kita diskusikan bersama-sama. Yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid itu apa? Nah, kita percayanya seperti apa? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau sekolah ini mengutamakan apa? Kedisiplinan ya Bu ya. Ya, yang pertama itu kedisiplinan dari siswa-siswi dan juga dari ibu guru, bapak ibu guru, serta staf. Yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Apakah nanti maju? Apakah nanti malah mundur? Seperti itu. Kita tidak mengharapkan seperti itu, karena bahwasanya SDN Kedondong ini alhamdulillah
kita sudah mempunyai beberapa prestasi untuk tahun kemarin, yaitu kita juara 2 siswa prestasi yang tadinya juga akan diwakilkan ke kabupaten karena 2 kandidatnya, jadi yang diambil 1 dari Senggol 1 dan alhamdulillah juga mendapatkan juara 1 untuk putri. Tepuk tangan untuk kita semuanya, terutama Kecamatan Bogor. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa seperti apa. Monggo Bapak Ibu, mungkin sudah ada ide. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Monggo dari Bu Yayu mungkin atau Bu Wahyu? Memimpikan murid-murid yang mempunyai watak yang baik dan beriman untuk diterapkan baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih Bu Yayu, yaitu tadi watak yang baik, nonton ya Bu Yayu ya. Terus yang selanjutnya apakah ada dari Bapak Ibu guru lain? Mungkin Bu Sri Wahyuni? Ya. Kita memimpikan murid-murid yang anak-anak memiliki karakter dan bisa menguasai IT. Terima kasih. Menguasai IT. Menguasai IT. Tadi watak yang baik, berkarakter, menguasai IT. Oke, selanjutnya apakah ada Ibu? Monggo Bu Yuyun. Silakan. Kita memimpikan murid-murid yang mempunyai perilaku yang jujur dan bertanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah. Dari Bu Yuyun yaitu jujur dan bertanggung jawab. Oke, dari anak-anak, kamu memimpikan anak yang bagaimana? Ya siapa? Ya ini. Yang pintar. Ya terus apa? Yang jujur. Yang apa lagi? Maya, mungkin Maya. Pintar sudah. Yang lainnya apa ya? Ayo Junior. Disiplin. Oke, yang bertanggung jawab. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bisa menyampaikan pendapatnya. Baiklah, tadi ada lagi mungkin? Ada lagi Bapak Ibu? Nanti baru kita simpulkan di akhir ini. Ya, tadi sudah ada watak yang baik, berkarakter, menguasai IT, jujur, bertanggung jawab, disiplin, pintar atau cerdas ya, berakhlak mulia, berakhlak mulia. Apa lagi? Sudah mandiri. Oke. Kalau mandiri ini berarti bergandengan dengan kalau saya punya jiwa kepemimpinan. Nah, berarti kalau dia sudah mandiri nanti akan mempunyai jiwa kepemimpinan. Sudah itu pertanyaan yang pertama sudah kita jawab, sudah terjawab sudah. Lanjutnya kita percaya bahwa murid adalah, ya ayo kita jawab. Bu Cucu mungkin? Kita percaya bahwa murid itu merupakan harapan masa depan untuk bangsa dan negara. Luar biasa sekali harapan dan harapan masa depan untuk bangsa dan negara. Mungkin ada lagi? Kita
memiliki potensi dari masing-masing pembentukan berasal dari lingkungan yang berbeda. Iya, tidak dapat dipungkiri bahwa kita berada di beragam, terutama desa Kedondong ini Bu, kita berada di antara kota dan desa, jadi perbatasan, mempunyai keberagaman yang sangat banyak dari agama dan juga dari segi ekonomi dan juga asal usul anaknya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa kita sebenarnya sering memutar otak kalau ada anak pindah di sini Bu. Karena kita ibu ya, sering sekali kelas 2, kelas 3 masuk sini, nanti kelas 4 keluar lagi, dibawa oleh orang tuanya, seperti itu Bu. Jadi seperti sekolah transit. Jadi kita siap tidak siap harus menerima keberagaman siswa-siswi yang seperti itu. Selanjutnya ada lagi yang nomor 2, masih ada lagi Bu Uni. Oh ya, Bu Yuyun, silakan. Kita percaya bahwa murid itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap anak mempunyai potensi sendiri-sendiri. Jadi berasal dari diri jiwa siswa tersebut. Terima kasih. Berarti dari dirinya sendiri, datangnya Bu. Jadi potensinya itu keluar dari dirinya sendiri. Sebelum kita gali, mereka sudah berpotensi. Ada yang sudah seperti anak yang tadi kita tampilkan di sini. Meskipun putra, seperti junior, tadi saya sudah merasa dengan Ibu pengajar praktik bahwasanya anak laki-laki itu jaim sekali kalau disuruh nari, apalagi nyanyi. Bukan begitu anak-anak yang laki-laki belakang. Nah, tetapi junior karena dia sudah berpotensi, jadi dia mempunyai minat di situ dan juga bakat. Nah ini nanti modul yang akan datang yaitu diferensiasi, yaitu nanti kita bahas seperti itu Bu. Jadi siswa yang berbeda-beda keberagamannya. Next yang nomor 2, masihkah ada pendapatnya lain ibu-ibu atau bapak, ibu guru? Sudah ya? Kalau dari anak-anak bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah kamu itu sebagai apa? Siswa yang bagaimana? Berprestasi untuk apa? Mengejar cita-citanya jadi apa? Nah, nanti dia akan menjadi pemimpin bangsa. Tepuk tangan untuk mereka ini. Pemimpin, calon pemimpin. Suatu saat kami doakan supaya kamu menjadi orang yang nomor 1 di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak dapat dipungkiri, Bapak Jokowi itu asalnya dari mana? Apakah beliau dari kalangan yang menengah ke atas? Tidak, Nak. Bapaknya apa? Tukang kayu kayaknya kan. Seperti itu sejarahnya. Beliau menjadi seorang orang yang nomor 1 di Indonesia, bahkan disegani di seluruh negara di luar sana. Tepuk tangan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Selanjutnya yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Kebersihan. Ini yang saya terapkan Bu Tato. Kalau saya di kelasnya tidak bersih, saya tidak mau ngajar. Jadi ini anak-anak mungkin sudah seperti kesepakatan kelas yang sudah saya tuliskan di sana juga. Itu ada salah satunya menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya bagaimana lagi mungkin dari Bapak Ibu? Monggo. Bu Wahyu. Kebersamaan. Kita mengutamakan kebersamaan. Apalagi? Karakter. Ya, apalagi? Monggo. Karakter tetap karakter ya. Yang ketiga tadi ya, tadi karakter, terus apa? Kebersihan, keindahan, ketertiban, mengutamakan ketertiban, tadi kedisiplinan, kebersamaan, apa lagi?
kebersihan, keindahan, ketertiban, kekeluargaan, kerindangan. Nah, itu yang sudah kita utamakan di sekolah ini, nggih. Luar biasa ternyata sekolah kita ya. Luar biasa ya. Ya, sudah ada semuanya bersatu di situ. Tadi acara tambahannya yaitu berkebersamaan dan juga apa tadi? Berkarakter. Sekarang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana? Bu Juju, ada pendapatnya? Murid kita sadar bahwa kita datang ke sekolah bukan hanya untuk mencari ilmu, tetapi kita datang ke sekolah untuk memperoleh ilmu yang baru. Oke, terima kasih. Terima kasih, luar biasa pendapatnya Bu Juju. Ya, anak-anak, kamu bagaimana kalau kamu tujuanmu ke sekolah apa? Belajar, tidak mencari sangu. Tak kira saat antri sangu apa? Golek sangu terus antri bangku. Antri dhewe. Bar ngono bareng ae gurune ngomong piye wis mbok bubar. Penting kaya mleng-mleng. Ndak. Pinter apa yang kamu utamakan? Tepuk tangan untuk kelas. Ini luar biasa. Apa kamu pengen apa? Pintar apa lagi? Ya, belajar untuk pintar. Mempunyai karakter yang baik kan begitu, kan? Ya, itu adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ke sekolah untuk mencari ilmu, untuk menjadi orang yang lebih baik, begitu ya, mempunyai perilaku yang teruji, begitu kan? Ya, anak-anak. Ya, oke. Ada lagi mungkin ibu-ibu untuk pendapatnya untuk nomor 4? Tidak ya, sudah. Sekarang kita ke nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Bu Umi ya belum bersuara tadi. Warga di sekolah ini yakin untuk membimbing peserta didik untuk meraih cita yang diinginkan, untuk mengajar siswa meraih cita. Untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Tadi ada yang pengen jadi polwan, pengen jadi petani yang sukses, pengen jadi pak tentara, pengen jadi guru dan sebagainya. Mungkin ada tambahan lagi Bu Yayu? Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bahwa dapat memberikan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan serta membentuk karakter bagi peserta didik. Terima kasih, luar biasa pendapatnya dari ibu senior kita. Tepuk tangan untuk Ibu Yayu dan Ibu Umi. Nah, itu adalah kita yakin, saya yakin kita akan bisa meraih cita-cita yang kita inginkan. Kita bisa berkarakter yang baik. Nah, oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa paham apa? Kamu paham apa, Nak? Bu Yuyun mungkin ada pendapatnya, Bu Yuyun? Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita itu harus bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga mereka lebih bersemangat untuk sekolah. Terima kasih. Berarti dari segi pengajar atau tenaga kependidikan untuk bahwa pembelajaran itu menyenangkan untuk siswa didik. Halo anak-anak, halo. Tembak siap. Konsentrasi. Kunci dibuat
pembelajaran itu harus menyenangkan. Begitu nggak Bu Yuyun? Betul sekali seperti yang dijabarkan oleh Bapak Bapak KHD Ki Hajar Dewantara, bahwasanya seorang guru adalah ibarat petani yang menuntun, bukan menuntut tetapi menuntun. Setiap anak mempunyai ciri khas, mempunyai minat dan bakat yang berbeda, mempunyai potensi yang berbeda-beda. Kita tinggal menggali, menyiraminya, memupukinya sehingga menjadi anak yang akan berkembang menjadi anak yang kita cita-citakan dan kita impikan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Next, selanjutnya kita mau memimpikan murid-murid yang bagaimana tadi sudah ya ini ya. Ya sudah, next. Nah, ini adalah visi sekolah kita yang sudah kita jabarkan di sini, yang sudah ada sampai saat ini, Bapak Ibu, yaitu berprestasi dan berkepribadian berdasarkan iman dan takwa. Tadi dari rentetan pertanyaan di depan tadi, sudahkah masuk di sini? Sudah ya, sudah. Next buat. Apakah visi di sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah selaras tadi? Berkepribadian, berprestasi, apalagi coba di awal buat ini tadi. Nah ini berprestasi, berkepribadian berdasarkan iman dan takwa. Sudah ya. Next buat. Next. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ya, kira-kira tadi yang belum masuk menurut catatan saya yaitu berkarakter atau berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini yang belum dimasukkan, betul ya? Sekiranya kalau menurut pendapat saya itu. Kalau Bapak Ibu apa? Mungkin adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Dan juga tambahan dari Bu Wahyu tadi, kita tidak boleh tertutup akan perubahan zaman, perkembangan IT. Jadi terbuka terhadap perkembangan IT. Itu mungkin perlu yang kita tambahkan di sini. Next Bu, next. Nah ini sekarang yang ini, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Tadi kan kita sudah perilakunya anak, mungkin dari anak. Sikap dan perilaku yang mencerminkan visi tadi apa? Baik, berkepribadian tadi ya. Kalau berkepribadian itu luar banyak sekali ya, seperti yang ada di profil pelajar Pancasila itu. Berarti itu sudah tercakup di 1, 2, 3 itu. Yang satu untuk siswa itu yaitu berprofil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila? Bu Yuyun mungkin profil pelajar Pancasila itu mandiri, berketuhanan, berkebinekaan global, bernalar kritis. Nah, keimanan itu adalah profil Pancasila. Yang selanjutnya visi dari sekolah tadi dan untuk guru, apakah sudah mencerminkan apa yang mencerminkan tadi? Kedisiplinan, kekeluargaan, kebersamaan, ya Ibu. Nah seperti ini kita kebersamaan Ibu. Nah ya Ibu Tanggung bahwasanya kita sudah membiasakan meskipun tidak dituliskan atau dihitam di atas putih, kita sudah membentuk komunitas sebenarnya seperti itu. Komunitas untuk IT itu yaitu Canva Lover. Bu Siti, ini kita memberitahukan bahwa Canva Lover itu kita gunakan ya seperti ini Bu. Ini saya membuatnya dari Canva yang saya aplikasikan ke PPT. Jadi
juga sudah membuat video ya. Jadi kita belajar bersama-sama Bu. Jadi Bu Yuyun melaksanakan BPG, saya CGP dan teman-teman yang lain ini membuat media pembelajaran, dan alhamdulillah kita sudah pernah membuat sudah pernah membuat sebuah video, dan saya masukkan ke tugas saya di visi misi guru penggerak itu di modul 1.3 sebagai aksi nyata, yaitu pembentukan komunitas praktisi Canva Lover. Jadi kita sudah sedikit banyak sudah bisa membuat seperti membuat itu ibu-ibu struktur organisasi, membuat tujukan, membuat apa ini keyakinan kelas ini sudah kita bisa membuat sendiri Bu. Jadi tinggal mencetak. Jadi desainnya dari kita cetak, tinggal mencetak. Tetapi itu hanya untuk yang model cetakan. Kalau untuk yang saya tempel-tempelkan itu adalah kreasi anak-anak yang menggunakan tangan, karena anak-anak sendiri belum kita buatkan untuk komunitas praktisi Canva Lover, belum kita masukkan. Mungkin nanti ke situ kita akan tujuannya juga ke situ, karena kita sudah mempunyai program, yaitu program ekstra komputer. Nah, nanti kita bisa masukkan untuk pembelajaran membuat media dari Canva. Dan tambahan lagi, ini ibu-ibu sudah melaksanakan ini Bu, pembelajaran secara offline dan juga online. Itu dari guru juara, dari guru inovatif dan sebagainya, yaitu tentang pembuatan kuisis. Jadi pembuatan soal nanti kita insya Allah kedepannya tujuan kita juga seperti itu. Jadi kita bisa, selain anak-anak juga bisa, gurunya lebih mahir pastinya. Oke, untuk yang dari tadi guru, siswa, sekarang yang warga sekolah itu kekompakan sudah, kebersamaan sudah, kekeluargaan sudah. Buktinya kita buktikan bahwa kemarin kita melaksanakan study tour itu bersama orang tua wali murid. Kita ajak bersama, kita ajak studi tour di Jogja. Nah, 1 hari 1 malam, 2 hari 1 malam atau 1 hari 1 malam? 1 hari 1 malam Bu. 1 hari 1 malam. 2 malam. Oh iya, 2 malam. Kita 2 malam. Nginepnya di bis. Kita tidur bersama-sama dengan wali murid dan juga anak-anak. Next buat. Nah, sekarang inisiatif atau pratasa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa anak-anak? Kerjasama. Pintar sekali, luar biasa. Kerja kelompok. Apa lagi? Berdiskusi. Seperti yang kita lakukan untuk mewujudkan visi. Ya Allah, luar biasa. Ini tanpa saya ini loh Bu, saya skenario loh. Anak-anak saya studi keluar dari mulutnya sendiri. Luar biasa, terima kasih ya anak-anak. Betul sekali, kita menginisiatifnya perubahannya itu sering berkoordinasi. Nah, antara rekan sejawat ini sudah kita sebenarnya sudah kita terapkan sudah seperti jauh-jauh hari Bu. Seperti mempunyai siswa yang bandel, kita seperti waktu istirahat itu berbicara bersama-sama. Itu solusinya bagaimana? Kenapa anak ini bisa seperti ini? Nanti orang-orang terdekat seperti Bu Yuyun kan orangnya tinggal di sini Bu. Jadi beliau sudah tahu, oh karakternya keluarganya seperti ini, dia menyebabkan seperti ini. Terus kita bahas bersama-sama langkah atau perubahan apa yang akan kita laksanakan, kita terapkan kepada anak tersebut. Sebenarnya kita juga sudah melaksanakan segitiga restitusi. Akan tetapi kita tidak tahu itu apa. Nah, baru tahu istilahnya setelah saya masuk di penggerak, saya sendiri juga belum tahu. Next. Nah, selanjutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Rapat, rapat, pinter, rapat. Kita memang sudah melaksanakan rapat Ibu Bu Siti, bahwasanya paguyuban
PBB seperti itu sudah kita undang, dan di situ untuk mewujudkan visi sekolah kita undang dari perwakilan paguyuban, komite, bapak ibu guru dan juga kepala sekolah. Selanjutnya, next. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatannya apa? Ya tadi rapat, pertemuan, diskusi dan sebagainya. Next, Bu. Nah, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasi rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Kira-kira bagaimana? Langkah konkret yang sudah kita untuk merealisasikan rancangan prakarsa itu yaitu melakukan diskusi seperti ini, Pak. Bahwasanya diskusi ini untuk diskusi kita biasanya kita selipkan di saat setelah rapat sekolah, betul Ibu, dari penyampaian kepala sekolah konferensi. Setelah konferensi itu kita selipkan sedikit-sedikit diskusi tentang bagaimana anak-anak ini supaya kedepannya lebih baik seperti itu. Jadi yang menjurus ke visi kita laksanakan belum rutin, tetapi sudah kita sedikit-sedikit ini sudah kita terapkan begitu. Tetapi belum terjadwal, untuk rapatnya sendiri sudah terjadwal, tetapi untuk visinya ini belum. Next. Nah, kesimpulannya seperti apa? Adakah perubahan yang akan kita lakukan nantinya? Kesimpulannya, kalau saya ini impian saya seperti ini. Sebenarnya sudah hampir sama dengan imajinasi murid di masa depan. Nah, ini seperti visi saya itu sebenarnya sama dengan visi sekolah, sudah hampir sama. Imajinasi tentang murid di masa depan. Next, 2. Kita memimpikan murid yang senantiasa beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tadi sudah terjabar, tercoverkan di situ. Mengutamakan pendidikan dalam rangka pembentukan karakter peserta didik, beserta pembentukan karakter yang berprofil Pancasila, memiliki jiwa kepemimpinan, kompeten ini mempunyai potensi dalam diri, minat dan bakatnya. Selanjutnya terbuka terhadap perkembangan iptek. Next, 2. Nah, ini yang membuatnya orangnya di sini. Senantiasa beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya yaitu siswa yang berkarakter adalah siswa dengan nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita sudah melaksanakan kebiasaan sholat duha berjamaah. Ibu sudah terjadwal untuk kelas atas baru ya, kelas atas. Nanti insya Allah kelas bawahnya kita melaksanakan sholat duha. Kalau kelas atasnya sholat duhur, ya untuk yang anak-anak kelas bawah nanti sholat duha. Karena terbatasnya musola yang kita punyai, sebenarnya bukan musola, Bu, itu perumahan yang dijadikan tempat beribadah gitu. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembiasaan baik, menanamkan diri anak untuk selalu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu pembiasaan seperti 5S: sopan, santun, salam, sapa, salam, senyum, sapa, salam, sopan dan santun yang sudah diterapkan dan sudah saya tuliskan di
sana itu Bu, di Sponsor sana itu. Next, mengutamakan pendidikan dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Pendidik menuntut siswa untuk berperilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini kurang pelajarnya, kacret. Maaf Bu, tulisannya kurang pelajar Pancasila. Yang ada 5 tadi, bernalar kritis, berkebinekaan global dan sebagainya. Next, pemimpin adalah orang yang menggerakkan, memiliki jiwa kepemimpinan. Ini yang saya gaung-gaungkan begitu Bu. Saya mempunyai misi itu 2, yaitu jiwa kepemimpinan dan mandiri. Nah ini pemimpin adalah orang yang menggerakkan diri sendiri maupun orang lain ke arah yang lebih baik. Jadi semuanya itu diawali dari diri sendiri. Di awal Berna tadi sebenarnya dia sudah mempunyai kemampuannya diri sendiri, mampu dia naik. Akan tetapi belum tergali. Nah seperti itu Bu. Jadi beliau baru menyadari, oh aku ternyata mampu. Nah baru dia bergerak dengan menggunakan segala macam upaya, segala macam daya juang untuk mencapai titik tertinggi. Saya akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dengan membuat proyek tertentu dan melakukan pelatihan kepemimpinan bagi siswa. Ini sudah kita terapkan, yaitu dalam ekstra pramuka. Jadi setiap hari Sabtu Bapak Ibu guru memakai seragam pramuka, anak-anak sudah memakai seragam pramuka, kita belajar pramuka bersama-sama. Kita sudah mempunyai programnya juga Ibu. Next, yang selanjutnya kompeten. Kompeten adalah siswa yang kompeten adalah siswa yang cerdas, cakap dan terampil, memiliki kompetensi yang seimbang antara kognitif, psikomotor dan afektif. Sebenarnya afektifnya di atas Ibu, tapi Bapak sudah terbuat. Ini jadi 3-3-nya ini harus dimiliki oleh anak. Akan tetapi kalau dia hanya memiliki, biasanya anak yang psikomotornya bagus itu pengetahuannya agak cenderung berkurang. Tetapi itulah uniknya anak. Dan kita sebagai penuntut, bagaimana bisa menuntut anak untuk mencapai kebebasannya, kemerdekaannya seperti itu. Itu yang kita gaung-gaungkan oleh guru penggerak seperti itu. Next, nah ini terbuka terhadap perkembangan iptek. Nah ini sudah salah satu visinya dari sekolahan tadi, ya juga kita tambahkan yang ini. Ini sudah dilaksanakan, yaitu salah satunya program ekstra komputer. Karena kelas 5 sudah mempelajari AEBK itu menggunakan komputer, jadi semua harus bisa komputer. Siswa harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kompeten di bidang keahlian yang dia tekuni, sehingga menghasilkan lulusan yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Next, nah ini visi tentang murid dan sekolah. Memimpikan peserta didik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangan yang senantiasa memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan. Next, saya percaya bahwa peserta didik adalah subjek. Jadi mereka adalah subjek, bukan objek yang kita mau bikin apa-apa. Dia adalah subjek. Jadi kita mendampinginya, dan menggelar. Kita tidak bisa membentuk, tetapi kita bisa menumbuhkan. Itu. Peserta didik adalah subjek dalam pembelajaran yang memiliki pribadi yang unik yang menjadi ciri khas mereka. Next, di sekolah saya mengutamakan pembentukan karakter dengan melakukan kebiasaan baik. Ini sudah kita terapkan tanpa mengesampingkan pengetahuan kognitif, psikomotor peserta didik. Ini sudah kita laksanakan. Next, peserta didik di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah merupakan, ini berarti kita kesimpulannya Bu di sini Bu, salah satu tempat yang menyenangkan untuk belajar dan bermain. Ya. Anak-anak kalian senang di sekolah apa di rumah? Nah, pokoknya gak sekolah
sebagai fasilitator dan panutan yang baik. Next, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa untuk menyukseskan pendidikan, pembelajaran dilakukan dengan suasana yang menyenangkan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu potensi dari mereka, kodrat zamannya menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan. Next, sudah selesai. Demikian tadi pravisi dan prakarsa perubahan sekolah yang kita laksanakan diskusi pada hari ini. Bagaimana diskusinya? Menyenangkan apa mboten? Kita refleksi sama slide-nya. Monggo dipun nyedapi ini sudah habis. Oh, ya. Nanti ganti makan siangnya sebentar lagi. Nah, nanti diambilkan ya nasinya di sana. Oke, Bu. Ya, di kantor. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Nanti habis ini kalian boleh keluar. Kita break sekedar untuk melaksanakan diskusi selanjutnya, yaitu komunitas praktisi. Ya, komunitas praktisi. Saya akhiri dulu untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mas kalian boleh keluar, sudah selesai. Nanti setelah ini kalian boleh keluar. Apa nangis nih? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seksi yang kedua yaitu tentang tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. berdasarkan iman dan takwa. Anakku yang ku cintai, Pendidikan karakter. Oke, dan engkau ku hargai. komunitas praktisi. Pokok pembahasannya yaitu tentang pengertian komunitas praktisi. Kemudian tujuan komunitas praktisi. Yang ketiga, memahami tahapan pengembangan komunitas praktisi sekolah. Yang keempat, merintis pembentukan komunitas praktisi sekolah. Selanjutnya, apakah itu komunitas praktisi? Sebenarnya kita sudah sering mengadakan komunitas praktisi, akan tetapi kita belum tahu istilahnya itu apa. Istilah komunitas praktisi diperkenalkan oleh Etin Weiner dalam bukunya Community of Practice. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Praktik dalam komunitas praktisi guru dapat berupa praktik mengajar dan interaksi dengan murid atau orang tua. Selanjutnya berarti kita mempunyai tujuan yang sama. Contohnya komunitas praktisi yaitu MGMP. Kalau kelompok pengajian guru itu berarti komunitas praktisi namanya. Tujuannya sama, oke. Berarti komunitas praktisi apa enggak? Monggo Bapak Ibu berpendapat. Oke. Ya, itu juga salah satunya. Jadi contohnya komunitas praktisi itu MTMP, kelompok pengajian guru, koperasi itu juga komunitas praktisi. Arisan guru itu juga ada
ya Dharma Wanita, kita punya tujuan sama, menghimpun uang. Ya. Oh, punya. Yeah. Untuk komunitas praktisi, contoh lainnya yaitu KKG. Kita KKG sudah terjadwal dulu, Bu Tante, untuk gugus 4 itu sudah ada jadwalnya. Kebetulan kemarin waktu setiap Sabtu pertama adalah kelas 56, terus kita Sabtu kedua, Sabtu ketiga itu libur karena tanggal merah. Kita untuk 3-4-nya Sabtu minggu keempat. Tujuan dari komunitas praktisi itu sendiri yaitu mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Ini sudah di KKG, kalau kita bukan MCMP tetapi KKG yang kelas. Yang kedua, memberi dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Yang ketiga, mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Yang keempat, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Seperti ini sebenarnya kita juga komunitas sharing, menginteraksikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Komunitas praktisi memberikan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Interaksi dan dialog antara anggota komunitas berupa berbagi kekhawatiran. Karakternya komunitas praktisi itu domainnya ini yang utama yaitu adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota komunitas. Contohnya tujuannya sama, identitasnya sama, minatnya sama, latar belakang sama, nilai dipercaya, keresahan tentang sesuatu isu atau persoalan bersama. Ada komunitas tari, ada komunitas nyanyi, komunitas senam, tujuannya satu, sama. Yang kemudian komunitas sendiri adanya norma atau aturan sosial yang disepakati oleh anggota. Contohnya saling menghormati antar anggota, keinginan untuk berbagi, niat untuk berbagi, dan interaksi yang rutin, terbuka dan saling bertanya. Kemudian prakteknya adanya pengembangan dan dikembangkan, dibagikan, dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Buat casi, ya kemudian tahapan pengembangan komunitas praktisi yang pertama tahapan persiapan, memastikan waktu, tempat, menyepakati pembagian peran, memastikan media komunikasi. Kemudian tahapan pelaksanaan, kemudian pasca pelaksanaan. Serta yang terakhir mendokumentasikan dan mempublikasikan. Ini yang akan kita laksanakan dan sebenarnya sudah kita laksanakan untuk di SD ini yaitu komunitas untuk guru-guru. Selain KKD kita di sekolah ini sudah ada komunitas Canvalover. Tadi sudah saya sampaikan yaitu pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi Canva. Nah ini yang tetapi belum continue, belum
ada waktu tertentu, belum ada penjadwalan. Nah, marilah saat ini kita bentuk komunitasnya. Yang pertama yang sudah ada yaitu komunitas Canva Lover. Yang kedua KKG, ini sudah ada jadwalnya. Pak, di sekolah kita sendiri komunitas Canva Lovernya ini nanti kita bentuk mawon nggih. Saat ini nggih. Karena ini juga kita perlu membentuk. Untuk Canva Lovernya penanggung jawabnya KS, koordinasinya saya mohon nggih langsung. Sebagai CDP nanti berarti ketua koordinasinya. Nanti untuk slide sekretarisnya untuk Canva ini Bu Wahyu ya, Bu Wahyu. Terus bendaharanya Bu Umi. Oke, terus untuk yang lain oke, anggotanya semua guru. Ini tambahan satu karena nanti berkaitan dengan dokumentasi. Jadi kita membutuhkan satu tenaga yang khusus untuk dokumentasi. Yaitu Pak dari dokumentasinya. Waktu pelaksanaannya, kita persiapannya waktunya ini kita laksanakan 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Kalau 1 bulan sekali kita oh begitu. Oke, ya. 1 bulan sekali rutinannya, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada waktu-waktu tertentu ada prakarsa program itu kita sesuaikan. Lanjut untuk waktu sudah, pembagian perannya sudah, memastikan media publikasi dan sosialisasi kegiatan. Ini media publikasinya kita sudah mempunyai, ya, kita sudah punya email, sudah punya blog juga. Jadi nanti kita masukkan di situ. Media publikasinya lewat blog SD. Tidak menutup kemungkinan kita akan membuatkan akun untuk FB, ya, FB atau medsos lainnya. Oke, medsos lainnya. Ini beneran Bapak Ibu, nanti karena tugasnya berikutnya kita harus apa yang kita diskusikan hari ini. Nanti dicanangkan juga, jadi ada supervisi. Terus lanjut tahapan pelaksanaannya, nanti tahapan pelaksanaannya setelah dibentuk waktu pelaksanaan dan sebagainya, nanti tahapan pelaksanaannya bulan berikutnya. Pasca pelaksanaannya juga seperti itu. Nanti mendampingi rekan siswa dalam penerapan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Karena ini ada calon-calon CGP yang lainnya, karena saya sendiri adalah pionir Bu, jadi saya pertama kali yang di SD ini. Nanti tidak menutup kemungkinan ada guru-guru yang muda-muda ini calon-calon CGP selanjutnya. Jadi nanti mereka setelah nanti mereka lolos menjadi CGP sudah belum masih ya. Kalau Bu Yuyun ya, nanti untuk Bu Yuyun, Bu Wahyu itu sudah bisa. Nanti kemarin masih ada kerepotan, Bu Yuyunnya masih PPG, Bu Wahyunya masih belum
bisa. Kalau 2 orang ini sebenarnya sudah kepala sekolah, Bu ya. Ini sudah Bu, sudah kepala sekolah, mereka sudah mumpuni. Akan tetapi belum punya lembaga, belum punya nyali. Masih di sini, jadi beliau adalah wakil kepala sekolah, kurikulum dan kesiswaan. Sendiri Bu. Nah, nanti untuk CGP selanjutnya itu kalau kita sudah seperti ini kan sudah paham. Nah, kita berarti sudah merintis komunitas praktisi yang pertama tadi kan Palopon. Untuk komunitas literasinya, sekarang ini yang belum ada komunitas literasi membaca. Ini saya mencanangkan usul tapi belum ada iya karena sahabat membuatkan sudut baca. Jadi sudah saya buatkan di kelas 3 sudut baca. Nah, ini fungsinya selain untuk anak-anak membaca sebelum pelajaran dan sesudah pelajaran, dan juga mereka membuat nyaman di kelas. Jadi mereka tidak lagi geger istirahat seperti itu, geger pulang kalau jamnya pulang seperti itu, tidak, karena mereka malah nyaman, kadang tidak mau pulang karena senang nuansa yang warna-warni, karakter anak kan seperti itu. Nah, untuk di kelas 6 sudah ada karena menyesuaikan dengan tema, yaitu Bu Umi ini sudah merintis komunitasnya. Di sudut bacanya itu ada antariksa, jadi ada tata surya, untuk apa itu bulan, matahari dan sebagainya sudah ada di sana. Nanti kalau mau lihat bentuknya bulan itu seperti apa di sana juga. Kebetulan Bu Um ini juga pelukis, pelukisnya juga bisa juga membuat apa itu struktur bunga bagian-bagian bunga. Nah kalau di Bu Yayu itu apa sih yang kita kayak alat-alat pencernaan organ manusia, itu sesuaikan tema. Untuk kelas 4 juga sudah keberagaman ya. Terus yang untuk kelas 2 juga sudah, beliau juga berkaitan dengan PPG, tugasnya itu untuk membuat alat peraga. Jadi kemarin membuat alat peraga dan juga Imbang kalau ada PPG dan CPG. iya, saling mengisi. Iya. Saling mengisi. Terus sudah membuat video pembelajaran juga sudah diupload, jadi sudah kita secara tidak langsung sudah menjadi YouTuber. Mendadak ya, bisa. Mau nggak mau harus belajar. Kelas 2 juga sudah dipenuhi, alhamdulillah. Kita tahapannya di guru penggerak itu sudah sedikit-sedikit sudah tertularkan oleh teman-teman ini. Kelas 1 pun juga sudah ada apa peraga. Ya alhamdulillah praktek baiknya sudah terlaksana dengan baik, baik untuk anak, baik untuk guru dan warga di sekitarnya. Komunitas literasinya yaitu sudut baca sudah. Untuk kepengurusan kita samakan saja tidak apa-apa ya. Terus yang ketiganya komunitas IT tadi sudah masuk yang tingkat Palopon. Itu sama dengan komunitas perangkat pembelajaran. Iya, pembuatan RPP atau modul. Nah ini karena kita sudah masuk di IKN. Nah, nanti kita seperti apanya juga belum tahu. Kemarin saya sudah mendownload modul untuk kelas 3 baru saya downloadkan. Kelas 3 nanti saya juga mau pelajari dulu. Karena kelas 13 sebenarnya hampir sama sebenarnya. Nah ini merintisnya seperti itu, sudah terrintis. Nah membuat domain komunitas dan prakteknya nanti tinggal bagaimana membuat rencananya sudah, dan sekiranya demikian tadi yang bisa saya
sampaikan untuk diskusi komunitas praktisi. Mohon kepada Ibu pengajar praktik untuk menanyakan atau memberikan penguatan kepada kita. Saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ini karena tadi untuk pembukaan sudah, ini langsung saja. Kami di sini sebagai pengajar praktik hanya memberikan penguatan saja. Maksudnya ini tadi kita akan membahas ada 2 poin. Yang pertama yaitu masalah visi dan prakarsa perubahan, di mana untuk visi tadi sudah kita diskusikan bersama-sama. Yang pasti ada perubahan sedikit, yaitu nanti monggo ke depannya biar apa yang kita diskusikan hari ini, meskipun ini tugas sebenarnya, tapi kalau itu memang bagus, kenapa tidak? Kalau kita pakai ini tadi kan ada perubahan, yaitu masalah karakter dan masalah IT, masukkan ke dalam visi. Jadi monggo karena dilaporkan kepada kepala sekolahnya untuk masalah visi itu. Nah, untuk visi itu nanti harus ada berkolaborasi, baik kepala sekolah, teman sejarah, dan semuanya itu harus selalu berkolaborasi. Kalau memang visi itu tadi sudah disepakati ada perubahan seperti itu, jadi nanti semuanya harus mendukung. Jangan ini kepala sekolahnya nggak sampai tambah seperti itu kan nggak ya, walaupun ini tugas tapi kalau itu monggo diperbaiki. Terus untuk visi juga yaitu kita harus yakin bahwa visi yang kita rubah hari ini, karena saya rubah untuk visi hari ini, kita harus yakin bahwa kedepannya itu adalah akan lebih baik. Karena apa? Allah itu akan memberikan sesuatu itu sesuai dengan pikiran kita. Kalau kita yakin kita bisa, pasti insya Allah bisa. Jadi kita harus selalu positif thinking bahwa kita adalah bisa. Jadi sebagai yang benar bahwa kita adalah bisa. Tadi juga dijelaskan oleh CGP kami, Bu Rusdiansari, masalah program alam dan program zaman. Di mana untuk program alam itu anak-anak itu sudah punya potensi dari soalnya seperti tadi Mas Daniel sudah punya potensi senang kesenian, senang tari, senang itu memang dari sananya kita tidak bisa merubah dan tidak bisa membentuk seperti itu, tidak bisa. Tetapi dengan program zaman kita bisa membentuk misalnya dengan tari seperti kalau anaknya memang suka tari, bagaimana kita memupuk atau mengajak anak itu biar lebih menyukai lagi, apakah sering diberikan ya pembelajaran yang menjurus ke situ biar anak itu lebih enjoy, lebih senang. Itu untuk masalah visi, monggo nanti dimusyawarahkan dengan kepala sekolah dengan adanya perubahan atau prakarsa perubahan yang tadi. Terus sekarang yang kedua yaitu adalah masalah komunitas praktisi. Tadi sudah dijelaskan oleh CGP kami bahwa memang untuk CGP dan PPG itu sedikit banyak memang sama, hanya saja mirip memang, hanya saja kalau PPG itu dituntut waktunya ada deadline-nya waktunya, tetapi kalau CGP pun ada tapi lebih enjoy beda dengan PPG, jadi seperti itu tapi hampir sama. Tapi kalau kita bisa menikmati, bisa apa ya, kalau semuanya itu enjoy, tidak ada yang sulit. Apapun yang kita laksanakan, kalau kita enjoy, kita nikmati, semuanya itu enak dirasakan. Dia mengalir dengan sendirinya. Dia untuk komunitas praktisi itu yang terpenting, yang jelas tadi kan ada namanya komunitas praktisi di sekolah, ada komunitas praktisi di gugus, ada komunitas praktisi lebih besar lagi di kecamatan misalnya. Itu ada. Dan di sini kami membawa CGP kami ini untuk membentuk komunitas praktisi di sekolah. Jadi di lembaganya masing-masing. Di mana bisa terbentuk komunitas praktisi itu yang pertama adalah dokumentasi. Kadang aku harus melakukan ini, tapi dokumentasinya yang nol.
Tidak ada buku hitam di atas putih, tidak ada foto-foto atau video-video, itu tidak ada. Jadi kadang itu elektronik buktinya kita nggak tahu, padahal itu sudah kita laksanakan setiap hari, tapi nggak ada buktinya. Itu jadi kami mohon untuk komunitas praktisi yang sudah dibentuk tadi, mudah-mudahan dokumentasinya lebih diperhatikan lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, komunitas praktisi ini berkelanjutan. Jangan statement atau berhenti di sini. Ya, kalau bisa itu tadi yang setiap lembaga itu yang pasti kan selalu ada di rapat kepala sekolah dengan guru, itu kan selalu ada untuk pembelajaran yang lebih baik bagaimana kan selalu ada ya. Itu langsung dimasukkan saja, jadi tidak meminta waktu tersendiri, jadi tidak banyak keluar, tidak memperhatikan pembelajaran anak, malah sering keluar. Nah, itu yang tidak pas. Jadi komunitas praktisi itu bisa berkelanjutan, tetapi cara memasukkan atau cara berkelanjutannya itu bisa dimasukkan waktu-waktu senggang pada waktu perkumpulan bersama-sama satu lembaga. Terus tadi untuk komunitas tadi ada komunitas apa tadi? Komunitas literasi atau lover, terus literasi. Nah, itu nanti namanya suatu kegiatan itu kan tidak luput dari yang semua kegiatan tidak akan luput dari yang pasti kan seperti itu. Mau yang pasti kan seperti itu kan, tidak mungkin tanpa biaya, itu tidak mungkin. Nah, maka dari itu ini nanti komunitas praktisi yang telah kita bentuk, walaupun sebenarnya pembentukan komunitas praktisi ini adalah tugas kami sebagai PP dan kemudian sebagai JPP, tapi monggo toh kalau itu baik kita laksanakan gitu. Jadi nanti tolong dilaporkan, sebenarnya dilaporkan ke kepala sekolah, utamanya jelas kalau pembentukan komunitas itu kan perlu biaya. Monggo nanti dibahas bersama-sama, kan ada teman sejawat, tapi tolong diberi masukan-masukan dan biar dimasukkan juga di dalam bos. Kalau memang untuk literasi kan butuh buku lah, nanti kan bisa dimasukkan di dalam bos. Maksud kami seperti itu. Jadi monggo untuk pembentukan komunitas praktisi hari ini bisa berlanjut dan mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang berpusat pada anak. Itu yang kami harapkan. Terus yang ketiga, yaitu untuk kami sebagai pengajar praktik dan kemudian sebagai JGP ini, dan begitu juga Bu Ayu pasti sebagai PPG itu banyak praktek baik yang pasti seperti itu. Nah, untuk praktek baik itu monggo saling berbagi, saling diberikan kepada teman-teman. Nah, untuk teman-teman jangan merasa diwarai, kita saling mengadopsi. Kalau memang praktek baik itu bagus untuk diri kita, monggo diadopsi, diambil. Iki kok apik ya boleh, ujian kan bareng dikene pojok belajar kok apik ya kelasnya. Bagaimana ya kalau kelas saya kita buat seperti itu lah. Kalau memang prakteknya itu baik, monggo diadopsi. Itu pesan kami. Mohon maaf di sini bukan kami menggungguin deh, tetapi ini memang tugas kami. Kami hanya melaksanakan tugas saja. Itu kalau memang bagus, monggo kami berpesan untuk diadopsi. Kalau memang nggak pas untuk di lembaganya, di kelasnya maksudnya tidak dipakai, tidak apa-apa. Kami hanya berharap saja kami sebagai pengajar praktik dan kemudian sebagai itu. Terus untuk komunitas praktisi itu bisa berbeda, maksudnya berbeda itu kelas 1 bukan harus berkomunitas dengan guru kelas 1 saja, tidak. Ya, jadi bisa kelas 1 dengan kelas 6, kelas 5, kelas 4 itu bisa saling mengadopsi tadi. Ya, jadi yang baik medianya bunyi kelas 6 ke kok enak ya jajan, tak jajan yang kelas 1 bisa kok enggak, kalau bisa dipakai enggak apa-apa, betul maksudnya. Jadi saling mengadopsi yang baik itu. Terus selanjutnya ini namanya apa itu tadi
tadi sudah dijelaskan juga oleh JGP kami, yaitu untuk guru itu adalah sebagai penuntut, bukan penuntut. Jadi ojo nuntut anak harus wes kabeh kelas 3 kudu wis iso maca kabeh. Nah, itu namanya penuntut ya. Sing gak iso malah minder. Nah, tapi sebagai guru harus bisa sing gak iso maca piye ya mencari jalan. Jadi bukan menuntut anak piye caranya, tetapi guru mencari jalan. Boleh jalan dia ambil kesana. Seperti itu. Oke. Terus mohon maaf juga yang jelas di sini kami sebagai pengajar praktik dan kemudian sebagai JGP, namanya ilmu kalau tidak diamalkan itu pasti muspro. Jadi kami di sini bukan merasa pintar, tapi ilmu yang kami dapat kami tularkan kepada penjenengan mungkin bisa dipakai. Jadi ilmu tanpa amal muspro, amal pun kalau tidak diilmoni juga tidak ada manfaatnya. Jadi itu pesan terakhir dari kami, bukan terakhir, tetapi kami nanti 7 kali akan mendampingi dia ke sini. Jadi selalu untuk bertemu penjenengan yang pasti nanti pun malah selalu merepotkan penjenengan, karena nanti 7 kali kami akan ke sini selalu merepotkan penjenengan, itu yang pasti. Tapi mudah-mudahan kedatangan kami sebagai pengajar praktik untuk mendampingi Bu Dian sebagai JGP mudah-mudahan tidak merepotkan penjenengan. Mudah-mudahan kami datang ke sini membawa apa ya, aura baik. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan. Itu mungkin dari saya tentang visi dan komunitas praktisi. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya itu. Jadi mohon maaf kalau yang jelas sing akeh ngomongin iki Pak mesti akeh salahe. Bu Saidi, Bu Akeh mesti Bu nglarani lagi, Bu gak pas bahasane nggih. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Nggih. Untuk itu kami tutup dan kami akhiri kata-kata kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih Bu Tatun selaku pengajar praktik atas penguatannya. Dan untuk acara pada pagi hari ini sangat luar biasa karena kita mulai dari pagi jam 8 sampai jam 11. Nanti kita hilang sedikit. Ini tidak terasa waktunya sudah berjalan, dan semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa berkah. Izinkan saya membacakan sebuah syair. Jalan-jalan pantun, jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga diskusi ini membawa berkah, membawa rahmah untuk kita bersama. Terima kasih. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Kita tutup acara pada pagi hari ini. Saya selaku JGP mengucapkan banyak terima kasih dari teman-teman yang meluangkan waktunya. Nanti kita masih ada, berarti kalau sudah kedua ada 5 lagi. Lima lagi. Ya, ada 5 lagi. Kita masih bertemu dengan Tatun. Semoga kita diberi panjang umur dan sehat semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru bergerak Indonesia maju. Itulah kata tepuk tangan. Slogan kita sebagai guru penggerak. Dan saya akhiri teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita foto bersama, anaknya ada. Wah, ada. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal